Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Restu MS. Yang terhormat Bapak narasumber Bapak Sriadi PhD. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sosialisasi mengenai UKIN bagi mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2001. Baik, langsung saja untuk acara selanjutnya itu pembukaan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Medan. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita barangkali di sini koordinator PPG beserta seluruh tim, khususnya narasumber kita pada kegiatan kali ini, Bapak Dr. Andes Insinyur Sriadi, ST PhD. Dan tentu yang istimewa, saudara-saudara mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita pada sore hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan untuk ikut dalam pertemuan pengarahan untuk pelaksanaan UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 nanti. Saudara dan Bapak Ibu sekalian, kami atas nama pimpinan mengucapkan selamat. Sejauh ini saudara-saudara sudah melampaui berbagai tahapan di dalam pendidikan profesi guru di Unimed ini. Jadi pada akhirnya ya saudara-saudara akan recording in progress, menjalani UKIN dan nanti hasil dari UKIN ini sepenuhnya adalah kemampuan saudara sendiri, dosen, pembimbing, guru pamong, panitia baik pusat maupun kita di Unimed sudah berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi, mendampingi saudara-saudara dan mengantar saudara-saudara sekalian untuk nanti sampai ke UKIN ini sebagai penentu dari hasil PPG kita dalam jabatan ini. Bagi saudara-saudara yang nanti berhasil, tentu harapan itulah yang ada pada kami. Kami semua mendoakan kiranya saudara-saudara berhasil sehingga tidak perlu ada pengulangan lagi. Ya, keberhasilan saudara tentu adalah kebahagiaan buat kami karena itu berarti para dosen, guru pamong, panitia yang sudah cukup maksimal mencurahkan perhatiannya untuk PPG ini berhasil dengan baik. Tapi jika seandainya hasilnya kurang memuaskan, jangan berputus asa karena memang masih ada kesempatan-kesempatan untuk mengulang. Jadi sekali lagi kami pimpinan Unimed tentu berharap ya UKIN kali ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, saudara-saudara diberi kesehatan ya dan kecerahan berpikir sehingga kesungguhan saudara selama ini bisa membuahkan hasil. Dan untuk membantu pencerahan saudara-saudara, sore ini kita akan mendengarkan arahan dari narasumber kita, Bapak Sriadi PhD. Ya, mohon kita semua bisa mencermati dengan cermat, ya,
semoga membawa hasil yang baik ketika nanti saudara-saudara melaksanakan UKIN. Dengan harapan yang semacam itu, kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sriadi yang bersedia menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Ya, kita ini di hari libur yang mestinya bisa beristirahat bersama keluarga. Kita harus meluangkan waktu untuk melayani teman-teman peserta PPG ini. Untuk itu pada Saudara Sriadi dan seluruh panitia kami ucapkan terima kasih. Pada para peserta PPG kami ucapkan selamat menempuh UKIN. Ya, dengan harapan kitanya saudara-saudara bisa berhasil. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan sore ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Riki. Baik. Terima kasih atas pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Pak. Selanjutnya pemaparan mengenai sosialisasi UKIN untuk PPG dalam jabatan angkatan pertama ini yang akan disampaikan oleh Bapak Sriadi PSD. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Pak Riki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. R1 Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Restu MS, dan juga rekan-rekan panitia PPG yang sudah tanpa lelah langsung laksanakan, mengkoordinir dan selanjutnya aktivitas tentang PPG. Dan teristimewa Bapak Ibu para peserta yang akan menjalani UKIN di PPG dalam jabatan, kita luangkan waktu sejenak ini untuk berdiskusi. Tujuannya tidak lain adalah supaya Bapak Ibu itu lebih memastikan makna UKIN itu apa, konsekuensinya juga seperti apa. Dengan mempertimbangkan konsekuensi yang itu akan menentukan kelulusan Bapak dan Ibu, saya pikir sudah sepantasnya kita harus berupaya supaya proses UKIN ini dapat terlaksana bagi Bapak Ibu secara efektif dan mendapatkan skor nilai yang tertinggi, karena itu sebagai persyaratan. Dan supaya itu lebih jelas, saya coba share screen dulu bahannya. Sudah kelihatan slide-nya di layar, Pak Riki? Sudah? Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, seperti kita pahami sekarang ini kita berada pada masa pandemi, sehingga PPG, khususnya UKIN pada tahun ini ya itu hampir tidak berbeda dengan tahun sebelumnya karena dalam situasi pandemi. Jadi pada prinsipnya kelulusan Bapak Ibu nanti itu ditentukan oleh dua ujian, yaitu uji kinerja dan uji nanti pengetahuan. Uji kinerja ini sifatnya nanti real, Bapak Ibu praktek mengajar dan penilaian portofolio, sedangkan UP nanti ini dilakukan secara daring. Ya, memang ada yang mengeluh biasanya UKIN lolos, UP tidak lolos, tapi tidak menutup kemungkinan juga UP-nya lolos, UKIN-nya tidak lolos. Karena itu kita akan berusaha supaya ini nanti bisa mendapatkan skor nilai tertinggi kedua-duanya sehingga tidak ada halangan lagi untuk menjadikan Bapak Ibu sebagai guru profesional. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada dua, ada UKIN untuk pembelajaran sesuai kondisi daerah dan di sekolah sendiri. Jadi ini tergantung situasional dari kondisinya sekarang ini. Nah, bagi daerah-daerah yang hijau ini mungkin dilakukan apakah dengan daring dan seterusnya. Nanti kita bahas kalau misalnya itu ini bagaimana, karena yang dinilai oleh dosen penguji itu adalah videonya kalau untuk
UKIN-nya. Jadi di sini ada praktek pembelajaran direkam dan diedit menjadi durasi 30 sampai 40 menit. Jangan lewat dari 40 menit dan jangan kurang dari 30. Jadi ini suatu ketetapan. Gara-gara sedikit, ya, Pak kalau 1 menit aja gimana? Ya kita sudah 30-40, kecuali kalau ditulis harus 40, itu mungkin bisa 40,1 atau 41 atau 39. Tapi kalau 30 sampai 40 beradalah di dalam rentangan ini. Kemudian itu harus meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Jangan terlalu banyak di pendahuluan, intinya sedikit, itu bincang. Kemudian juga dengan penutup. Jadi ini gunakanlah seperti kurva normal ya. Pendahuluan itu hanya mengantarkan berapa persen waktunya, intinya yang banyak, dan menutup itu hanya hampir sama dengan pendahuluan. Ini prosesnya, kita tidak usah bahas karena ini sudah dilewati. Nah, sekarang kita masuk ke portofolio. Jadi ada portofolio, ada praktek mengajar. Sekarang kalau kita cerita portofolio, ini sebenarnya lebih banyak nanti ini kita repot dengan dokumen-dokumen. Jadi kalau praktek pembelajaran ya jelas nanti kita ini akan melakukan perekaman tentang praktek mengajar. Apa yang mau dilihat di portofolio? Sesuai dengan capaian pembelajaran untuk PPG ini, itu sebenarnya ada 7 ya, nanti akan kita bahas. Yang pertama itu nanti kita akan coba yang mengembangkan diri sebagai guru profesional. Kemudian buktinya apa? Kalau yang sebelumnya itu hanya 4. Jadi ada penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Tetapi sekarang itu sudah ditambah 2 lagi, yaitu prestasi melalui kompetisi dan pengabdian pada masyarakat. Untuk PPG dalam jabatan, itu yang diakui adalah karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Jadi Bapak Ibu nanti jangan masukkan karya ilmiah yang publishnya itu pada saat Bapak Ibu sudah berstatus sebagai mahasiswa PPG, itu tidak akan dinilai, tidak akan diakui. Jadi kumpulkanlah portofolio, dokumen-dokumen pendukungnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, ini lebih rincinya yang 4 tadi. Ini penambahan yang 2 yang hanya berlaku untuk yang terbaru. Kenapa ini dimunculkan? Wajar juga kalau misalnya dalam jabatan mungkin dia sudah pernah berprestasi sebagai guru guru berprestasi tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Kalau itu tidak dinilai ya sepertinya tidak fair. Itu kan merupakan salah satu kompetensi. Demikian juga dengan pengabdian masyarakat. Kalau dia sudah melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian, tidak fair juga kalau itu tidak diakui. Karena itu 2 indikator ini masuk menjadi indikator penilaian mungkin tahun ini. Apa kira-kira yang mau dinilai? Kira-kira ini rubrik. Yang pertama itu melaksanakan penelitian dan publikasi. Jadi di sini kalau Bapak itu pernah melakukan penelitian sebelumnya, itu harus ada dokumen pendukungnya, yaitu laporan penelitian dan seterusnya. Kalau itu nanti sudah dipublikasikan, sudah diterbitkan, itu nanti ada buktinya, artikelnya terbit di jurnal ilmiah yang mana, apakah terakreditasi, apakah internasional bereputasi, apakah internasional biasa, atau hanya tulisan yang ilmiah populer, apakah di koran, di majalah, atau hanya dalam bentuk buletin. Tapi ini sifatnya adalah penelitian ilmiah, jadi bukan bukan sesuatu yang novel dan seterusnya. Tapi novel itu bisa menjadi karya ilmiah kalau dia mungkin jurusan sastra. Ini bedakan. Kalau dia orang teknik mungkin ada novelnya itu agak sulit diterima menjadi suatu karya penelitian. Kemudian melakukan refleksi diri. Bentuknya yaitu proses perbaikan kinerja profesional. Jadi kalau kita sebagai guru, kita melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Ya, termasuklah itu mulai dari perencanaan, kemudian melaksanakannya, kemudian melakukan evaluasi,
penelitian dan pengembangan karya inovasi. Jadi ada satu proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan bahkan produknya itu terencana dan sifatnya ilmiah. Jadi tidak angin-anginan. Mungkin minggu ini dia bagus ngajar, minggu berikutnya tidak. Atau dia buat perencanaan bagus tapi nggak dilaksanakan, hanya sekedar dokumen. Itu juga tidak bisa dilihat. Jadi ada sambungan dan konsistensi yang semua itu berbasis ilmiah. Selain itu ada mencari informasi baru. Itu suatu kegiatan untuk pengembangan kompetensi diri. Bisa melalui pendidikan atau diklat, bisa mengikuti lokakarya, mataran, seminar. Sekarang ini webinar kan terlalu banyak yang gratis online. Bahkan untuk sekarang ini Kominfo itu lagi menggalakkan webinar yang tentang jarimu harimaumu tentang internet. Ini bisa. Dan itu bisa, saya pikir itu bisa masuk ke semua bidang studi, karena itu kompetensi-kompetensi umum yang memang dibutuhkan oleh semua guru dari semua bidang studi. Saya yakin tidak ada satu studi pun yang tidak membutuhkan internet sekarang ini. Dan ini juga dilakukan untuk tujuannya satu, yaitu pengembangan kompetensi diri, jadi meningkatkan kemampuannya dan kompetensinya. Kemudian menghasilkan karya inovatif. Jadi bisa dalam bentuk buku, modul, diktat, media, karya teknologi, seni, ataupun olahraga. Jadi kalau Bapak itu sudah pernah buat modul, ya tapi jangan modul yang udah 5 tahun yang lalu. Kalau mau Bapak Ibu itu mau dibuat edisi revisi, ya silahkan. Dan itu ada buktinya. Saya sarankan lagi, produk-produk ini sebaiknya ada lembar pengesahan supaya itu tidak terkesan main-main. Kan bisa saja itu bahan dari mana, di copy, langsung diajukan. Ya, di internet bertabur seperti itu. Kalau ada lembar pengesahan, minimal ada pernyataan atau keterangan pengesahan dari, kalau untuk bahan ajar mungkin cukup dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa benar buku itu adalah karya Anda dan itu digunakan di mana, pada saat kapan. Jadi itu ada legal formalnya, supaya itu bisa dipertanggungjawabkan dalam penilaian. Kita khawatir bahannya yang dikirim, tapi nanti penilai tidak memberikan nilai optimal, karena apa? Mungkin diragukan. Yang kelima, yang merupakan tambahan tahun ini yaitu prestasi. Ini merupakan pemenangan kejuaraan dan seterusnya, itu melalui kompetisi-kompetisi sebagai guru prestasi atau potensi lain di bidang-bidang lain, apakah keolahragaan, keahlian, dan seterusnya. Yang penting ada bukti, minimal sertifikat juara berapa, ada pernyataan itu aja, ada kepanitiaan, dan ada bukti. Jadi ada bukti fisik pengakuan bahwa Ibu itu punya prestasi. Sedangkan pengabdian ini bukti-bukti kegiatan dalam rangka mengabdi di sekolah misalnya, mulai kegiatan akreditasi, kalau ada SK-nya Bapak Ibu sebagai anggota tim akreditasi dan seterusnya, itu akan diakui. Juga di kepanitiaan, ya, panitia apa, Maulid Nabi atau ingatan yang lain, hari olahraga dan segala macam, selagi itu ada dokumen itu akan diakui dan itu akan dinilai, meskipun skornya nanti kita bahas berapa besar skornya. Demikian juga yang menjadi poin bagi Bapak Ibu untuk kegiatan masyarakat, kepanitiaan misalnya di masyarakat, di tempat ibadah dan seterusnya. Dan ini juga dibuktikan dengan sertifikat atau surat keputusan atau surat tugas, surat keterangan dari lembaga penyelenggara. Jadi intinya semua bukti itu harus ada dalam bentuk dokumen, ya misalnya sertifikat, SK, kepanitiaan atau surat keterangan atau surat pernyataan. Nah, ini juga sama, penelitian itu ada laporan penelitiannya, kalau artikel ada bukti artikelnya, bahkan kalau itu artikelnya online, URL website dari jurnalnya itu lampirkan supaya bisa dilacak gitu. Kalau tidak, ya kalau misalnya itu hanya penelitian disimpan di sekolah, nanti simpan di Google Drive dan URL-nya diberikan supaya bisa diakses.
Dan itu pun Bapak Ibu nanti waktu mengupload dokumen, pastikan bahwa itu kan general umum bisa dibuka. Jangan Bapak Ibu simpan di cloud, di Google Drive ataupun di mana, tetapi itu orang lain tidak bisa membaca, maka nanti evaluator dosen penilai tidak bisa melakukan penilaian karena dokumennya tidak bisa dibuka, tidak bisa masuk. Itu yang banyak terjadi selama ini. Jadi mahasiswa sudah merasa mengirim, tetapi tim penilai tidak bisa membuka, tidak punya akses untuk membuka itu. Demikian juga untuk yang lain-lainnya. Nah, untuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik, itu tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Kenapa? Yang 4 ini adalah bagian dari kegiatan itu sendiri, jadi bukan dalam konteks portofolio Bapak Ibu. Skripsi dalam konteks penyelesaian studi, tesis juga sama, disertasi juga, dan juga dengan makalah mungkin itu bagian dari penyelesaian tugas-tugas mata kuliah. Jadi itu tidak bisa dimasukkan sebagai portofolio. Tapi kalau Bapak Ibu punya strategi yang lebih cerdik, mungkin makalah ini bisa dijadikan ide, terus Bapak Ibu kembangkan dan munculkan sesuatu yang baru, dan itu bisa diterbitkan. Tapi tidak mungkin makalah yang tinggi. Itu harus dijaga similarity-nya. Kemudian untuk refleksi diri, ini merupakan satu narasi ya. Jadi Bapak Ibu menceritakan tentang diri Bapak Ibu sendiri itu. Jadi narasinya itu proses perbaikan kinerja. Jadi yang tadi itu yang refleksi diri, Bapak Ibu ceritakan bagaimana Bapak Ibu itu mengembangkan kinerja profesional sebagai guru. Dan itu berkelanjutan dilakukan. Jadi mulai merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dari inovasi, dan terus pelaksanaannya sampai kepada nanti evaluasi. Jadi saya katakan tadi, ini tidak putus, jangan hanya mengembangkan tidak dilaksanakan, atau melaksanakan tapi tanpa perencanaan, atau sudah merencanakan, melaksanakan, pernah dievaluasi, berhasil enggak programnya. Mungkin juga kalau misalnya sudah dievaluasi, akan tahu hasilnya. Tindak lanjutnya seperti apa? Jadi kalau misalnya begini, kalau Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan pengajaran, misalnya mengajar matematik, selama ini kenapa kalau mengajar matematik siswanya istilahnya hasil belajarnya kok rendah? Mungkin ada satu yang kurang cocok, apakah metode mengajar yang digunakan, apakah bahannya, atau mungkin model motivasi, atau ada yang salah dengan siswanya. Karena itu Bapak Ibu melakukan kajian dan berusaha membuat satu perbaikan, susunlah itu dalam, kemudian implementasikan dalam proses, kemudian kembangkan medianya. Media ini tidak usah terlalu mulu-mulu berbasis teknologi tinggi, tapi baik tidaknya media itu adalah keberterimaannya oleh pengguna dan itu bermanfaat untuk meningkatkan capaiannya. Jadi walaupun medianya menggunakan virtual reality, kalau memang itu tidak mampu meningkatkan hasil belajar, ya itu juga tidak bermanfaat. Demikian juga dengan setelah dilakukan evaluasi, rendahnya di mana, siklus berikutnya Bapak Ibu lakukan perbaikan. Misalnya yang semester lalu kita mengajar begini, kelemahannya di sini. Semester berikutnya itu diperbaiki. Sehingga kelihatan progresnya dari waktu ke waktu apa perbaikannya. Sampaikanlah itu pada satu titik dan itu berhasil, jadikanlah itu model. Kalau perlu publikasikan model Bapak Ibu itu mengembangkan matematik dengan model seperti apa. Itu karya Bapak Ibu. Kalau bisa divideokan, videokan. Kalau enggak, tulis dalam bentuk jurnal. Kalau tidak, buat dalam bentuk dokumen. Yang penting ada bukti. Jadi di sini bukti perubahan, perbaikan yang telah dicapai. Pikirkan. Dulu hasil belajar rata-rata sekian. Cuma 68. Sementara KKM misalnya 70. Setelah ada perbaikan, naik menjadi 69. Setelah perbaikan lagi, naik menjadi 70. Perbaikan lagi, sekarang 75. Ada progresnya. Dan tunjukkan itu dengan bukti berupa data. Kemudian mencari informasi baru, ini dibuktikan dengan mengikuti berbagai kegiatan. Jadi ada lokal karya, seminar, dan seterusnya. Ini saya katakan tadi, ada sertifikat sebagai bukti.
Ya, saya tidak suuzon atau apa ya, sertifikat bisa dibuat, tapi itu nanti bisa jadi bumerang kalau misalnya itu ditelusuri ternyata sertifikatnya bodong. Kan bisa buat sertifikat, cetak stempel, itu menjadi ya itu janganlah kita guru, karena nanti bisa ditelusuri siapa kepanitiaannya, kapan dilakukan, mana websitenya. Itu lebih konyol nanti kita kalau kita membuat sesuatu yang sifatnya penipuan, ya nanti akan balik ke kita sendiri, lebih konyol jadinya. Jadi ini harus Bapak Ibu tampilkan sertifikatnya. Kalau pendidikan diklat mungkin juga ada sertifikatnya, dan ini nanti ada rubriknya berapa poinnya. Lain termasuk pelatihan sebagai guru inti, master trainer atau TOT dan seterusnya. Kemudian juga dengan KKG atau MCMP dan seterusnya. Dan menghasilkan karya inovasi ini juga sama halnya ya. Ada karya-karya itu yang dihasilkan sebagai guru. Tetapi harus ada pernyataan, ini materinya jangan 6.000, 10.000, pas saya menggantinya tadi. Jadi ada pernyataan bahwa itu karya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu download dari YouTube, terus Bapak Ibu ganti itu menjadi Bapak Ibu, nggak bisa. Nanti kalau ketahuan lebih konyol. Jadi ada satu fakta integritas di tangani di atas materi bahwa itu karya Bapak Ibu sendiri. Kemudian buku, modul, dan seterusnya ini sudah jelas, ini ada sumbernya, ada pemberi. Jadi jangan kita sendiri yang membuat sertifikat. Nah, ini nanti Bapak Ibu tuangkan di sistem. Jadi cara mengisinya, kalau teknis nanti sama Pak Basri. Saya hanya menggambarkan, maksud saya jangan salah kalau di sini diminta menjelaskan misalnya tentang pengembangan diri, ya pengembangan diri di sini, jangan justru yang lain dimasukkan di sini, salah kamar. Itu nanti bukan hanya nilainya rendah, tapi mungkin justru sebaliknya, dianggap Bapak Ibu itu nggak mengerti, diminta air minum, Bapak Ibu kasihkan nasi, gitu, lebih parah. Padahal diminta harusnya kualitas air minumnya seperti apa, tidak hanya sekedar minum gitu. Jadi jangan sampai salah kamar. Mungkin juga dengan item-item yang lain. Nah, ini rubriknya. Ini rubriknya. Jadi ini kalau misalnya ini ada jurnal, nah nanti di sini ada hasilnya apa? Ini hasil penelitian. Nah, terus dipublikasikan di mana? Ini ada nama jurnalnya. Terus tahun terbitnya kapan? Volume berapa, nomor berapa. Terus keterangan ini Bapak Ibu sebagai penulis berapa, apakah co-author atau co-author, karena bobotnya beda. Sama juga di proceeding juga demikian. Dan ini semua harus bisa dilacak. Jadi itu biasanya nanti kalau publikasi ini ada URL-nya, ini diklik, ini kan langsung muncul URL-nya. Langsung connect ke internet, karena tidak ada lagi jurnal sekarang yang tidak berbasis open access. Semua jurnal sekarang sudah online, kalau enggak itu diragukan kebenarannya. Dan kalau punya karya ilmiah, sebaiknya itu kita pingin karya ilmiah kita itu populer, publish di internet, disitasi setiap orang lain sebagai rujukan. Jadi kalau ada seorang yang karya ilmiahnya itu disimpan, nggak boleh orang baca, kita patut curiga. Ada apa dengan karya ilmiah itu, kalau orang lain nggak boleh tahu. Nah, demikian juga dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu sebagai narasumber pembicara ada di sini. Ya, jadi kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, peran Bapak Ibu sebagai apa, sumber, peserta atau apa, dan tempatnya di mana, tingkatnya apa, apakah internasional, nasional, provinsi, ya, daerah, atau lokal, waktunya kapan. Demikian juga dengan yang lain. Ini juga ada banyak di sini, ya, ada bentuknya segala macam. Kita masuk ke satu-satu rubriknya. Nah, untuk portofolio itu nanti akan dinilai oleh satu orang dosen dan satu orang guru, tapi itu bukan merupakan pembimbing. Jadi beda pembimbing, beda penguji. Kalau kedapatan nanti dia pembimbing, dia juga sebagai penguji, itu nanti bisa fatal, bisa dibatalkan. Masa penilaian ini bersamaan ya, video dengan pembelajaran. Kemudian, berapa bobotnya? Kelihatan di sini. Kalau artikel Bapak Ibu diterbitkan di jurnal internasional, itu skornya 3. Satu artikel. Kemudian kalau di jurnal nasional, terindeks Sinta 1 dan Sinta 2, itu 2,5. Kalau publikasinya di jurnal, tidak
terindeks, tetapi dia punya ISSN dan DOI itu digital DPR ini. Jadi ini ada dua. Jadi tidak ada artikel yang DOI-nya sama, itu tidak akan mungkin gitu ya. Karena ini sama kalau manusia itu dengan DNA itu tidak akan mungkin sama gitu. Kalau sama pasti ada yang salah gitu. Kemudian kalau dia jurnal nasional dia 1,5, laporan penelitian 1, tapi laporan penelitian yang tidak diseminarkan 0,5. Nah, saran saya Bapak Ibu harus cerdik juga di sini. Cerdik itu harus cerdas ya, bukan mengakal-ngakali gitu. Kalau ada laporan penelitian belum seminarkan, sudah seminarkan di sekolah, kumpulkan dengan guru-guru bidang studi yang sejenis, matematik, kumpulan guru matematik dan fisika, buat seminar, pesertanya berapa, 15 orang, 10 orang, sekolah nggak apa-apa. Seminar ada dokumennya, Bapak Ibu sebagai penyaji, udah mereka nanti bisa keluar sertifikat, Bapak Ibu punya sertifikat, dari 0,5 menjadi 1 skornya. Demikian juga dengan karya ilmiah yang untuk best practice dan seterusnya, ini sudah ada skornya nanti setelah skor. Kemudian kalau pelatihan lebih dari 190 jam 15. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita pelatihan 30 sampai 80 jam, berarti ini kan udah hampir satu hari misalnya 8 jam, ini bisa 10 hari ya, itu baru 1 bobotnya. Kecil sekali memang. Nah, kalau misalnya kegiatan untuk refleksi, ini pengembangan diri bisa 0,5, kemudian melaksanakan refleksi, pelaksanaan penelitian 0,5. Misalnya ada hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian, kalau kita mengajar dengan metode BBL, misalnya hasilnya begini, kalau Bapak Ibu itu melakukan perbaikan pembelajaran dengan metode tersebut, berdasarkan hasil penelitian, itu dapat bobot 0,5. Demikian juga dengan pengembangan karya inovasi. Dan yang berikutnya, ini menulis buku, ini bobotnya 6, kalau itu lolos di penilaian Kemendikbud. Kalau hanya buku teks yang ini dicetak, penerbit ber-ISBN dia dapat 3 dan seterusnya. Ada bobotnya semua. Sampai pada buku pedoman guru pun ada 1,5. Bukti karya ilmiah ini terjemahan pun itu ada bobotnya. Nah, ini rinciannya. Yang jadi persoalan kalau misalnya Bapak Ibu itu tim mengerjakannya. Misalnya itu 3, Bapak Ibu punya artikel yang terbit di jurnal internasional, bobotnya 3. Posisi Bapak Ibu sebagai apa di situ? Kalau Bapak Ibu sebagai penulis pertama, berarti dia dapat 60%. Yang 40% itu untuk anggota. Nah, kalau anggotanya 2 orang, tambah Bapak Ibu 1 orang, ketua berarti 3 orang, ketua tetap 60%, anggotanya bagi, yang 40% dibagi berapa orang. Kalau misalnya 4 orang dan seterusnya, ya ini dibagi, berarti kalau 4 orang anggotanya ya berarti hanya 10%. 10% dari 3, hanya 0,3. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selalu menjadi ketua, karena dia sebagai penanggung jawab gitu, dia akan mendapat 20%. Kemudian juga untuk yang lain-lain, ini refleksi sama dengan 0,, dan seterusnya. Ini juga sama, ini diperbesar dari yang tadi, sama, dan ini juga yang lebih besar dari yang tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi, teknologi yang kompleks itu seperti apa, dan karya teknologi. Jadi ada beberapa karya berupa hasil pengembangan model, atau metodologi, evaluasi, manajemen, mungkin teknik latihan, teknik latihan, teknik menyemes dengan gaya apa gitu ya, atau cara latihan menyemes dengan cara meningkatkan tinggi loncatan. Gimana melatih supaya loncatannya lebih tinggi? Harus masuk ke kubangan lumpur dia. Setelah itu latihan di kubangan lumpur dalam waktu seminggu, tes berapa kenaikan lompat. Kalau itu nanti ada hasilnya, itu bisa dilakukan, ada dokumentasinya, itu akan dihargai. Demikian juga dengan karya-karya yang lain, ada hasil eksperimen. Bapak itu punya tanaman, apa? Nah, sekarang lagi mahal. Katanya dulu kalau bunga sprayed kasih Ajinomoto, Sasa katanya itu akan subur ya. Teliti secara ilmiah, jangan secara gaib. Secara gaib nanti gawat gitu. Memang ada dasar teorinya bahwa
kandungan yang diberikan itu mengandung bla 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 yang dibutuhkan tanaman, dan secara teoritis itu oke, ya, pelaksanaannya oke, makanya akan diakui. Perlu itu jadikan paten lagi loh Bapak Ibu, sehingga paten Bapak Ibu bisa beli Ajinomoto, disulap warna yang lain, terus Bapak Ibu jual menjadi pupuk yang sangat bagus. Orang nggak tahu bahwa itu sebenarnya dasarnya adalah Ajinomoto. Penting Bapak Ibu harus jamin kerahasiaannya gitu. Demikian juga dengan yang lain, sampai satu mesin-mesin serbaguna yang penting sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian juga dengan teknologi yang sederhana itu lain. Kalau dia itu olahraga divideokan dengan durasi kumulatif 30 menit sudah dapat dia sederhana. Nanti ada bobotnya. Nah, penelitian ini 4, refleksi diri 3, dan seterusnya. Ini maksimum. Jadi begini Bapak Ibu, tadi kan satu penelitian internasional 3. Kalau Bapak Ibu punya 10 artikel penelitian, itu harusnya 30. 30 kalau Bapak Ibu sebagai ketua semua, berarti 6 kali 3, 18. Yang diambil itu maksimum cuma 4 Bapak Ibu. Ini nggak dipakai semua. Jadi nggak fair juga kalau guru itu kerjanya cuma meneliti aja, tapi ngajar nggak pernah, bimbing nggak pernah, ya itu nggak cocok juga. Jadi guru profesional itu ya intinya mengajar, tapi yang lainnya pengembangan diri, penelitian, kemudian refleksi, peneliti kegiatan, pendidikan lanjut, dan seterusnya. Kemudian refleksi diri itu hanya 3 maksimum. Mencari informasi untuk pengetahuan baru ini 3. Dan mengembangkan karya inovasi hanya 4. Jadi tadi kalau misalnya 0,5 Bapak Ibu itu punya 8, maka bisa tercapailah itu 4. Sedangkan prestasi hasil kompetisi itu hanya 1,5 dan pengabdian masyarakat 1. Jadi totalnya 10. Kalau dulu hanya 7. Jadi totalnya 10. Nah, jadi intinya saya ulangi lagi, berapapun karya Bapak Ibu, banyaknya, tapi ada batas maksimal. Jadi selebihnya itu tidak akan dihitung. Kalau mau dimasukkan ya nggak apa-apa, jadi bahan pertimbangan. Tapi yang dihitung oleh sistem nanti ini otomatis skor maksimalnya. Dan boleh saja misalnya sudah melakukan penelitian, yang lainnya tidak ada, ya itu tidak ada masalah, karena itu bobotnya pun hanya 1 nanti. Jumlah skor yang diperoleh itu juga rata-ratanya dan dikonversi menjadi skala 0 sampai 100. Dulu itu cuma 7, sekarang 10. Jadi sama aja dikasih kali 10 ya. Baru hasil penilaian portofolio itu digabungkan dengan penilaian CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Ini dia. Jadi 6 kali skor praktek pembelajaran tambah nilai portofolio. Yang kita ributkan tadi mulai dari penelitian, artikel, karya inovatif, itu portofolio hanya 1 bobotnya. Sementara praktek mengajar 6, itu dibagi 7. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh habiskan waktu di portofolio dan mengabaikan kualitas video pembelajaran. Kita harus punya strategi yang efektif. Di sini ketelitian, kecerdikan itu memang harus kita prioritaskan. Jadi kalau misalnya nanti di portofolio pun dapat maksimum, katakanlah 90, kalau di praktik pembelajaran yang dapat 50 kali 6, 300 tambah berapa? 390 dibagi 7, nggak lolos, masih di bawah 70, tidak akan lulus mungkin. Dia harus jadi pusatkan di praktek pembelajaran. Tapi kalau ada prestasi, jangan abaikan, masukkan itu sebagai skor pendukung di UKIN. Ini rubriknya, bagaimana itu 7 capaian pembelajaran, bahwa guru itu yang pertama harus mempesona. Jadi kehadiran guru di kelas ataupun daring maupun luring itu memang diharapkan oleh siswa. Jadi jangan kayak saya misalnya gitu. Saya mau ngajar udah sakit perut siswanya gitu. Terus doanya jelek, maunya Bapak itu sakit lah ya supaya nggak ngajar gitu. Jangan jadi guru yang seperti itu. Jadilah guru yang dirindukan karena mempesona. Dirindukan yang sama Bapak inilah. Kapan? Masih 2 hari lagi ngajar. Harus begitu. Jadi dengan yang zona ini, itu siswa-siswa akan lebih nyaman. Dia merasa yomi dibimbing. Dan di situ ada landasan mulai sikap cinta tanah air, yang merasa provokasi ya. Kemudian berwibawa. Berwibawa ini relatif ya.
Ada tegas, ada kasar, ada berwibawa, itu makna yang beda. Zaman saya SD dulu, 59 tahun yang lalu ya, kalau jumpa guru saya tengah jalan, saya akan minggir, itu nggak berani saya papasan. Sekarang di berantas sana jumpa guru, ngapain Pak? Kan gitu kan, nyapanya enak gitu. Nah ini juga harus tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, kita disertai dengan jiwa kesepenuh hatian, jadi keikhlasan dalam kerja itu. Kemudian guru yang profesional itu juga ya akan merumuskan indikator untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak hanya menghafal. Nanti kalau hanya menghafal jadi burung beo siswa kita. Hafal dia bacaan tapi nggak ngerti untuk apa kegunaannya, maknanya apa gitu. Karena itu aku kan berpikir tinggi. Di sini ada keterampilan secara utuh, mulai yang kritis, kreatif, komunikatif, kolaborasi. Ini sekarang yang dituntut di revolusi industri sekarang ini. Jadi nggak bisa lagi kita cuma nurut-nurut aja, habis kita tergilas. Kita harus bisa berpikir kritis. Kenapa begini? Setelah begini, apa yang harus dibuat supaya kita bisa menang? Terus bagaimana kita bisa berkomunikasi supaya ini juga bisa kita nyambung dengan pihak lain? Lalu bagaimana kita kerjasama supaya yang kita kerjakan itu bisa mendapat dukungan dan hasil yang bagus. Dan itu intinya apa? Adaptif dan fleksibel. Adaptif berarti dia bisa mengikuti perkembangan yang ada. Jadi kemampuan kita Bapak Ibu, berpikir kita, jangan begitu ganti teknologi, kita perlu tidak tertinggal. Jadi kalau dulu kita ngetik 10 jari, ya, tutup mata, jangankan tutup mata, sambil tidur aja kita bisa ngetik bagus. Begitu sekarang pakai elektronik, jangan nggak bisa, itu tidak adaptif ya, dan juga fleksibel. Ya ada penyelesaian untuk penyesuaian diri dengan efektif. Kemudian menguasai materi ajar ini termasuk materi secara bermakna. Jadi kalau misalnya ada siswa yang bertanya, ini itu apa sih dipelajari? Jangan kita marah-marah. Dan bilang, jangan sakap kau ya. Naik kelas kau nanti kubah. Itu udah nggak zamannya lagi. Kalau saya masih mengalami yang seperti itu. Itu tahun berapa ya? 50 tahun. Nah sekarang ini sudah nggak begitu. Jadi ada menjelaskan itu konten itu apa, mengapa itu dipelajari, terus bagaimana itu penerapannya, terus bagaimana dalam kehidupan saya. Jadi saya ambil contoh simpel aja Bapak Ibu. Kalau masa zaman dulu itu, kalau misalnya seorang anak, kita katakan nanti di dasar atau di PAUD, dikasih uang nama keluarganya dari mana, itu langsung diambil orang tuanya. Jangan, nanti habis kalau dipegang. Mari, mama yang pegang. Kapan anak itu belajar? Kalau sekarang terbalik, terus di mana? Ada uang sekian. Terus bagaimana dia melaksanakannya? Ya kalau dia ingin beli pensil, dia harus bisa hitung uang dia berapa, pensil yang seperti apa yang harus dia beli, yang dia butuhkan seperti apa. Dan itu harus bagaimana nanti melewati pensil itu mengerjakan ini, dan itu bisa nanti terintegrasi. Kalau dia dikasih uang misalnya 100.000, masuk dia ke Indomaret atau ke supermarket, biarkan dia berkembang berpikirnya. Dia punya uang segitu, dia ingin beli apa, yang penting ada satu kriteria, harus perangkat sekolah. Dia akan mikir, bisa saja sudah dipegangnya, bergeser, tukarnya lagi, nggak apa-apa, itu proses berpikir. Itu untuk menyelesaikan problemnya. Kalau ini tidak, nanti semua disiapkan, jadi bengong dia. Tamat sekolah, nggak ngerti mau apa. Nah, sekarang kita lihat di pembelajaran ya. Jadi guru profesional pertama menguasai bahan ajar, menginspirasi dan menjadi teladan. Yang kita memberi contoh tak bagus. Jangan merokok. Kita pula merokok di depan anak-anak kan gitu ya. Penampilannya mempesona, berwibawa dan seterusnya. Jadi ini sesuai dengan, dan jangan jadi guru yang gaptek. Kacau nanti kita, siswanya ngambil dari internet, bukan sama kita, tercengang-cengang kita, bagus sekali tulisan siswa kita. Atau itu dari internet. Kalau kita gaptek, habis kita. Nah, di mana itu terakumulasi, kita lihatlah di sini. Jadi mulai 4 kompetensi ini, kepribadian, sosial, pedagogi, dan profesional, itu dicampur menjadi 7 kompetensi yang melekat pada diri seorang guru profesional. Dari performanya, kemudian
HOTS ya, thinking skill, kemudian menguasai materi secara bermakna, rancang pembelajaran, TPEC. Saya katakan tadi, tidak mungkin sekarang pembelajaran lepas dari teknologi. Kemudian juga dengan pembelajaran yang sifatnya mendidik. Jadi jangan hanya mengajar, kalau mengajar yang penting target guru selesai, udah ngajar berapa jam selesai, bukan itu. Jadi sekarang pikirkan sesuatu. Terus melakukan penilaian, mulai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terakhir itu tugas pengembangan diri. Jadi setelah ini semua dicapai, Bapak Ibu tetap harus mengembangkan diri. Pertama, untuk mendukung proses pencapaian kinerja Bapak Ibu sebagai guru profesional. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus update untuk jaga-jaga, untuk antisipasi, yaitu adaptabilitas tadi terhadap perkembangan teknologi. Capaian pembelajaran yang berikutnya ini juga sama. Jadi saya pikir ini kalau ini sudah tidak ada masalah bagi Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari merancang, TPEC dan seterusnya sampai kepada ini nanti di guru inovasi ini sudah aman semua. Sekarang kalau praktek pembelajaran seperti apa bentuknya? Nah, mungkin yang ini adalah itu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Jadi merencanakan nanti di sini akan terkait banyak dokumen sebagai perangkat pembelajaran. Bapak Ibu harus bisa merencanakan. Baru itu berdasarkan perencanaan yang matang itu dilaksanakan proses belajar mengajar dan dilakukan evaluasi. Jadi di sini nggak bisa juga kita langsung melakukan pembelajaran tidak ada perencanaan. Nanti begitu masuk kelas nggak tahu kita mau buat apa. Pokoknya yang ingat kita itu aja lah. Ini yang nggak boleh seperti itu. Jadi semua harus terencana, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan dievaluasi sesuai dengan standar yang memang sudah ditentukan. Nah, bagaimana kinerjanya itu? Yang pertama, mungkin pembelajaran itu nanti dikemas dalam bentuk video 30-40 menit saya katakan. Jangan lebih, jangan kurang. Tetap di situ. Kemudian videonya pun Bapak Ibu usahakan itu dan perekamannya itu menggunakan kamera yang punya resolusi tinggi supaya nggak kabur. Jadi kalau nanti di situ samar-samar muka Ibu, jangan-jangan itu diduga bukan Ibu pula. Terus usahakan terdiri dari beberapa kamera. Ada kamera ambil dari depan atau dari satu lagi dari samping. Nanti setelah perekaman Bapak Ibu edit. Gunakan teknik-teknik mengedit video. Bapak Ibu rajin utak-atik dari aplikasi komputer banyaknya itu. Salah satunya misalnya Camtasia. Bapak Ibu download aja Camtasia itu kan gratis. Sudah tinggal rekam sesuai dengan lebar layar, putar videonya, rekam, mana yang mau dibuang stop, biarkan videonya lalu ganti yang lain, playkan lagi, recording lagi, nyambung. Jadi di situ juga bisa mengedit dari durasi 1 jam, Bapak Ibu bisa menampilkan durasinya sesuai dengan ditetapkan. Dan jangan terkecoh, jangan terlalu banyak membual bagian-bagian yang nggak penting dipakai di situ lama durasinya, sementara bagian yang penting hanya sedikit. Jangan. Jadi di sini kejelian Bapak Ibu, artinya begini. Keterampilan, kompetensi Bapak Ibu itu dalam melaksanakan pembelajaran itu dituangkan dalam video durasi 30-40 menit. Karena itu apa? Buatlah isi video itu yang terbaik bagi Bapak Ibu. Karena ini mau dinilai gitu. Yang nggak baiknya itu buang dulu. Buang dulu di video, untuk proses berikutnya memang benar-benar dibuang gitu. Jadi tampilkan yang terbaik Bapak Ibu sebagai guru dalam pelajaran itu dalam durasi 30-40 menit. Ini sama tadi ya, bukan guru pamong yang menilai, terus dikomunikasikan dia penilaian ini dengan rentang 1-10 ya. Dan di sini akhirnya nanti mungkin diinput melalui sistem online. Sekali lagi, karena videonya ini 30-40 menit kan kapasitasnya besar. Itu akan sulit Bapak Ibu nanti menguploadnya, gunakan teknik-teknik yang populer lah, apakah dengan Google Drive, apakah dengan Cloud, terserah, yang penting URL-nya dikasih dan sifatnya open. Kalau dulu masih dibolehkan di YouTube, nggak tahu sekarang ya,
saya pikir tidak ada salahnya Bapak Ibu dengan pembelian YouTube, tapi waktu dengan YouTube jangan dibuat untuk umum. Nanti semua orang bisa buka, itu belum dinilai. Hanya berikan aja untuk akses siapa yang berhak untuk membuka itu, sehingga walaupun di upload di YouTube, nggak semua orang bisa buka karena ada password tertentu yang dibutuhkan supaya bisa buka video itu. Jadi, kalaupun di searching dia nggak akan ketemu kalau misalnya disebutkan begitu. Tapi kalau setelah itu berhasil, silakan kalau naikkan di YouTube itu untuk konten ya. Dan nanti followernya berapa, Bapak Ibu dari ikut PPG membuat video terus jadi contoh, bisa mengalahkan Halilintar gitu misalnya. Halilintar kan bisa dapat penghasilan. Jangan-jangan Bapak Ibu nggak mau lagi jadi guru profesional. Jangannya berapa sertifikasi dibanding dengan konten YouTuber gitu, mudah-mudahan. Terus kalinya jangan pula malu-maluin di YouTube pula dibuatkan gitu. Kemudian pelaksanaannya dikoordinasikan itu sama ya dengan ini inputnya tadi melalui online. Sekali lagi jangan salah, dan mengirim itu harus bisa dibuka oleh penilai atau penguji. Ini yang penilaian tadi itu kemampuan dalam perangkat pembelajaran itu kita lihat di sini ya. Jadi ini dokumennya nanti dinilai juga, baru penampilan dalam pembelajaran itu di video. Inilah jelaskan semua. Semua di sini harus tercover potensinya, karena inilah karakteristik ciri beginilah guru profesional yang mempesona dan seterusnya. Nah, ini kesesuaiannya ya, ketepatan, alur dan tahapan proses pembelajaran, jangan begitu masuk langsung gebrak aja nanti entah kapan mulai pembelajaran tiba-tiba segala macam. Jadi ada sintaks ya di pembukaan itu apa yang harus dilaksanakan. Dan untuk mengingatkan di video itu sebaiknya waktu buka Ibu memperkenalkan diri, lalu ada identitas, apakah kartu ujian atau identitas lain yang menyatakan bahwa itu benar adalah itu. Antara yang tampil dengan dokumen bahwa itu benar, tampilkan itu awal. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau nanti itu nilainya jelek, jangan komplain karena itu sebagai salah satu indikator penilaian. Kemudian kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP. RPP-nya ngomong apa, proses pembelajarannya ngomong apa, ini harus dijaga. Penguasaan bahan ajar yang disampaikan, jangan gagap-gagap pula Bapak Ibu di kelas nanti di situ. Kalau waktu praktek gagap-gagap ya potonglah di video itu. Ambil yang lancar. Tapi resikonya pas lancar yang nggak ada konten yang menarik, pas yang penting pula yang gagap. Ini susahnya. Jadi karena itu ya Bapak Ibu di sini sebagai guru profesional pandai juga lah bermain peran seolah Bapak Ibu sebagai aktor ya, yang memerankan sebagai guru. Tapi kalau pemeran sinetron itu hanya sebagai memerankan, kalau di sini Bapak Ibu memang jati dirinya, tapi direkam. Kalau pemeran itu kadang-kadang dia bisa lebih bagus dari orang aslinya, tapi dalam implementasinya tidak ada. Kalau Bapak Ibu ini enggak, udah aslinya memang bagus, waktu diperankan dalam video juga itu juga bagus gitu. Kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran, jaga. Tapi jangan kesannya udah dibuat-buat kali, di setting itu akan kelihatan nanti di situ. Jadi nggak usah Bapak Ibu itu bermain-main mencoba-coba sesuatu yang tidak wajar gitu ya. Ya penilai itu kami itu udah tua-tua gitu, yang sekali gerak Bapak itu ke kiri kanan kami udah tahu ya, 20 tahun yang lalu udah kami kerjakan seperti itu. Jadi nggak usah macam-macam lah. Nah, bila aja yang real, basis data, dan itu itu indikator di penilaian. Demikian juga media, itu alat bantu. Jadi media ini media yang bagus itu adalah media yang memang sesuai dengan peruntukannya dan itu bermanfaat. Kalau media canggih tapi nggak bermanfaat untuk menjadikan sesuatu itu nggak gunanya di ketepatan. Dan ini sebenarnya media tidak mesti Bapak Ibu buat sendiri. Bapak Ibu rajin berselancar di internet, akan banyak media yang pas. Perlakuan kepada siswanya harus tepat. Kalau siswa bertanya bagaimana menjawabnya, jangan kayak guru-guru di zaman pola gitu kan, siswanya nanya marah-marah dan seterusnya. Jangan lagi lah. Termasuk nanti di sini sampai melakukan evaluasi. Inilah dia perangkatnya, ada RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian dan seterusnya.
Sekarang nanti dipotong. Setelah itu dilakukan penilaiannya ada 2. Bapak Ibu masuk kolom yang mana? Masuk kolom 1 sampai 5. Berarti ini tidak pantas menjadi guru. Yang ke kanan pantas menjadi guru. Pantas itu ada yang levelnya 6 sampai 8, ada yang 9 sampai 10. Jadilah 9 sampai 10. Supaya ini bisa bermanfaat. Ini rubrik-rubriknya, langkah-langkahnya, jangan sampai lupa nanti URL mana yang dituju. Dan ini tutup lagi ini dengan satu formula bahwa kelulusan UKIN itu ditentukan oleh 6 kali skor praktek pembelajaran tambah nilai portofolio 27. Inilah yang akan menentukan Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian ini sebagai bahan diskusi dan utama adalah Bapak Ibu bisa memahami sehingga bisa menjalani UKIN dengan seefektif mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Riki. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas pemaparan dari penjelasan mengenai UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021 ini. Kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya? Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Tapi sebelumnya saya bacakan chat ya Pak ya. Ini di chat ada 2 pertanyaan tadi yang sempat dilihat. Yang pertama itu dari Pak Azari. Dalam pengabdian masyarakat, apakah harus sesuai dengan jurusan mahasiswa masing-masing? Baru yang kedua, bagaimana dari Bu Afrida Handayani, bagaimana kalau sertifikatnya itu merupakan sertifikat webinar yang hanya 1 jam atau 2 jam, apakah bisa? Kemudian, apakah harus diisi semua, Pak, 7 poin pada portofolio tersebut? Iya. Mungkin itu, Pak. Ya, izin jawab. Yang pertama, namanya pengabdian tidak mesti, kalau misalnya dia guru matematik, tidak mesti dia dalam bidang matematik pengabdiannya. Itu pengabdian masyarakat. Bahkan di rumah ibadah pun bisa Bapak sebagai pengurus DKM itu juga masuk ke. Penting ada SK-nya gitu ya. Bapak Ibu mengembangkan penalaran, terus ada bina remaja masjid, remaja. Kalau dulu ada Karang Taruna atau kelompok belajar itu ngapain? Penting ada dokumennya, gitu ya. Ini itu kalau namanya institusi, perlu kita tanya nanti apa ADART-nya itu nggak perlu sampai ke sana. Misalnya ada perhimpunan anak-anak muda di lorong A itu pun nggak boleh, kan ada susunan kepengurusannya. Kalau itu ada keterangan itu boleh. Yang kedua itu tadi apa Pak Riki ya, yang mengikuti webinar ya? Iya Pak. Misalnya dari 1 jam, nggak ada masalah. Yang tergantung jam itu yang di pelatihan. Kalau misalnya kita ikut diklat, nah itu sampai 80 jam baru 1 bobotnya. Kalau webinar, jangankan 1 jam, 20 menit Bapak Ibu hadir, isi daftar hadir, terus nanti dapat sertifikat elektronik, ya sudah itu dianggap 1. Dilihat nanti di situ. Kecuali Bapak Ibu sebagai pembicara, itu nanti akan dilihat, dihitung lagi di situ, itu sebagai apakah sebagai penyaji, sebagai peserta. Kemudian lingkupnya mana? Internasional, nasional, provinsi atau lokal. Jadi itu nggak ada masalah kalau yang begitu. Satu lagi tadi apa Pak Riki? Maaf saya nggak catat. Untuk ini Pak, portofolio yang oh ya, apa mesti semua diisi? Enggak semua mesti diisi. Tapi kalau memang itu ada ya isikan. Sekarang begini, kalau dari 7 kita bisa mengisi 5 dan 5-nya sudah memenuhi maksimum, ya nggak apa-apa. Tapi jangan kosong. Ya, kalau kosong dan itu nggak boleh menumpuk di hanya 1 karena yang 1 itu nanti dibatasi. Jadi kalau itu skornya 10, kita hanya masuk di 1 sisi. Nah, di 1 kriterianya hanya dapat 2 per 10. Berarti 20 skor kita. Jadi kalaupun nanti 80 pembelajarnya 8 kali 6 itu 80 ditambah kita tambah 1 tadi itu hanya 20 dibagi 7. Tapi tidak optimal. Usahakan isi. Kalau kebanyakan juga nggak bisa, itu ada batasnya, ada cut off-nya.
maksimumnya itu berapa tadi. Ya. Jadi usahakan itu diisi. Saya pikir nggak sulit lah. Makanya kenapa panitia itu sejak awal begini sudah memberi apa ya sebelum briefing resmi gitu ya. Ini kan baru persiapan ya Pak Riki ya sebelum briefing resmi. Jadi supaya Bapak Ibu bisa menyiapkan dalam waktu seminggu kumpulkan dokumennya semua. Jangan waktu menginput baru nyari dokumennya di mana, jangan. Sekarang sudah dihimpun. Oh ini masuk portofolio, ini masuk portofolio yang nomor 1, ini masuk nomor 2, nomor 3, tuliskan di situ. Kalau perlu juga daftar dalam bentuk satu Excel, misalnya portofolio. Indikator 1 apa? Misalnya penelitian, tema di situ apa? Ada judul penelitiannya. Terus buktinya di mana? Di sini. Publishnya di mana sih? Sebagai ketua apa? Itu Bapak Ibu sudah enak. Jadi waktu menginput sudah tinggal contreng-contreng aja. Jangan ini sudah input di laporannya entah di mana, nanti belum lagi di scan. Tiba putus, hilang, dan seterusnya. Biasa kan kerja efektifnya begitu. Jadi tidak mesti semua harus diisi semua. Ya. Bisa lanjut Pak Diki. Ya, baik Pak. Ini ada Pak Muhammad Yani yang ingin bertanya, Pak. Pak Yani bisa, Pak? Ya, bisa Pak. Silakan Pak. Bisa terdengar Pak? Terdengar. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Kepada Bapak, saya ingin bertanya tentang RPP Pak. Tadi kan Bapak ada jelaskan tentang yang paling utama itu di sini adalah kan masalah RPP ataupun pembelajarannya, karena itu kan bobotnya 6 begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kami kan sudah ada mengerjakan PPL 1, 2, dan 3 Pak. Nah, apakah RPP selanjutnya ataupun pembelajaran selanjutnya kami harus membuat yang baru lagi begitu, bebas kami membuat yang baru lagi, atau boleh kami memilih salah satu dari PPL yang sudah kami kerjakan itu, begitu Pak? Ya. Bisa langsung jawab Pak Riki? Jawab aja nanti lupa. Ya, boleh ya. Pak, boleh. Makasih Pak Yani. Dulu itu boleh, tapi sekarang sebaiknya jangan. Karena RPP yang Bapak Ibu kembangkan selama Daljab itu peruntukannya untuk latihan di Daljab. Jadi itu tidak bisa diklaim nanti itu. Ya, sebaiknya kalau saya sebaiknya buat yang baru, walaupun itu tidak lepas dari yang sudah Bapak Ibu kembangkan. Tidak mesti persis sama. Nanti dalam penilaian itu persepsinya kan bisa, walaupun diterima itu tidak akan maksimal. Oh ini sudah dinilai dulu waktu di tugas, misalnya tugas PPL, nggak boleh lagi dipakai untuk ujian. Ya, atau nggak boleh diklaim itu nanti untuk portfolio yang lain. Jadi menurut saya, di perangkat pembelajaran Bapak Ibu kan sudah dilatih, sudah disesuaikannya. Cuman nggak usah gaduh kalau di sekolah itu pakai ya berapa lebar, yang sebagaimana ya kontekstual aja mana yang berlaku di sekolah. Terus kalaupun mau disingkat, tapi jangan gara-gara menyingkat tapi kehilangan indikator yang utama, jangan. Jadi itu. Kalau saya menyarankan buat yang baru Pak. Itu berapa sih? Cuman 2 jam pelajaran kan? Cuman 2 jam pelajaran, desain aja. Terus saya pesan lagi satu tip ya. Usaha Bapak yang direkaman video itu, yang bagus, itu materi yang pertama Bapak kuasai, punya keunggulan. Materi yang paling Bapak kuasai, paling unggul di situ, supaya nampak, supaya auranya nampak, kehebatan Bapak itu di situ. Terus itu Bapak minati. Bapak ahli di situ kalau nggak minat itu nyampaikannya pun nanti nggak maksimal. Tapi kalau kita sudah minat, kita senang dengan topik bahasan itu dan kita menguasai, wah itu luar biasa. Terutama dalam mengeksplorasi. Jadi tidak hanya by text yang menurut di perangkat pembelajaran di RPP-nya itu hanya begini. Waktu mengeksplorasi Bapak keluar nanti di situ. Termasuk kalau ada siswa yang bertanya. Dan itu Bapak Ibu kondisikan. Jangan nanti waktu praktek itu siswanya diam aja, jangan-jangan lempar, tidur, itu juga nggak boleh. Kondisikan kalau itu siswanya. Di Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Kalau untuk video pembelajarannya, apakah nanti akan ada masuk lagi dosen dan guru pamong, atau kami misalnya sudah boleh begitu? Kami buat sendiri video pembelajarannya dengan anak-anak, atau ada lagi nanti arahan yang tanggal kapan begitu? Oh, Pak? Ada arahannya. Nanti real time itu Pak. Itu ada arahannya. Nanti begini, kalau dulu itu ada namanya sit-in. Jadi waktu Bapak Ibu
praktek itu nanti ada seperti bukan di ya, kesannya nggak apa ya. Kita masuk ke Zoom, walaupun mungkin 5 menit, 10 menit gitu ya. Nah, oh ini benar dilaksanakan. Ya, tapi kalau memang nanti ini rekaman, nanti memang ya, tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan. Nah, ini enggak, karena dulu UKIN itu ada tim penilainya, penilaiannya juga semua. Jadi yang kita khawatirkan begini Pak Yamin, rekamannya bagus, tapi sebenarnya rekaman Bapak entah berapa bulan yang lalu di sana, gitu ya. Yang terbaik itu udah Bapak Ibu, itu yang nggak boleh. Makanya ya yang dinilai pas setelah ini. Tapi saya nggak usah bocorkan, kalau orang paham IT sebenarnya banyaknya trik itu ya, gimana merubah real time. Ya saran saya Pan diajar sama Bapak Ibu macam mana. Yang penting yang terbaik buat. Nah, itu ada waktunya. Biasanya peserta itu kelabakan waktu perekaman dengan upload itu mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari. Hari ini rekam, kasih 2 hari edit, hari ketiga sudah upload. Itulah nanti yang menjadi peserta babak belur kalau dia tidak paham TIK. Misalnya dia nggak ngerti bagaimana mengedit. Apalagi bingung dia merekam, nanti ada rekaman suaranya nggak ada. Latihanlah itu, minta tolong teman. Kalau Bapak Ibu mengajar, minta tolong teman yang untuk melakukan perekaman. Walaupun teman itu nggak nongol, nggak boleh nongol, yang nongol itu hanya siswa. Ya, nanti kalaupun ada yang masuk, nanti link Zoom-nya nanti bisa sama seperti PPL itu ujiannya itu kan sebenarnya Bapak Ibu diintip itu ada penguji yang masuk gitu. Bapak Ibu kurang menyadari sini, dan kalaupun itu masuk nggak boleh ngomong pengujinya, itu nanti mengganggu. Seperti kita ngajar diawasi, diintip kan nggak enak. Kalau dulu kita itu memang kita masuk di kelas penguji, kita duduk di belakang, guru pamong, guru penguji dengan dosen penguji duduk di belakang. Itu kikuk guru-guru yang di depan. Gimana dia bisa biasanya ngajar bagus, tapi karena mau dinilai pasti kikuk. Jadi ini sebaiknya Bapak Ibu minta bantuan kawan untuk merekam, termasuk dalam editing. Kalau Bapak Ibu nggak paham, minta bantuan kawan, dari sekarang itu sudah dicari orangnya. Jangan nanti sudah rekaman, rekamannya entah seperti apa, mengeditnya entah seperti apa, tiba-tiba waktunya habis. Nah, pengalaman yang tahun-tahun lalu, itu banyak yang tidak upload setelah waktu berakhir. Alasannya apa? Waktunya terlalu singkat. Kenapa? Hanya 3 hari dari perekaman, kasih waktu 2 hari mengedit, hari ketiganya upload. Sebenarnya videonya itu kan cuma 30 menit. Kalau prakteknya lah 1,5 jam, setelah itu kan tinggal edit. Menjadikan 1,5 jam ini menjadi 30-40 menit, ambillah bagian-bagian yang penting. Bapak Ibu tonton dulu videonya, terus tandai. Ini trik lah ya. Tandai, oh menit pertama sampai menit ketiga perlu direkam, 3 sampai ke 7 jangan, karena ini nggak bagus. Ini ada yang justru merendahkan. Nah, setelah menit ke-8, kalau itu Bapak buat skripnya, enak, putar video, jalankan recording. Masuk menit ketiga, pause. Biarkan jalan videonya lagi, masuk 9, recording lagi. Jadi nggak bolak-balik. Kalau Bapak Ibu coba, udah ini dipotong, wah itu masih 60 menit, ulang lagi. Oh ini kependekan, tambah lagi. Desain lah Bapak Ibu itu dari skema video yang misalnya 1,5 jam. Ini trik ya, ini sebenarnya bukan tugas penyelia gitu ya. Tapi nggak apa-apa, supaya Bapak Ibu jangan terpleset nanti. Dari 1,5 jam, di durasi mana Bapak Ibu kan nanti nampak itu. Temnya itu kan nampak. Ini yang harus direkam menit sekian sampai sekian, menit sekian sampai sekian. Jumlahkan semua, berapa menit, sekian. Selesailah itu. Itu triknya, Pak Yamin. Atau mungkin Bapak Ibu punya trik yang lain ya silahkan gitu. Itu kan masalah, ini kan masalah apa ya, kebiasaan, kenyamanan, kesesuaian. Kalau saya merekam modelnya begitu, jadi nggak boleh kerja. Tonton dulu, baru di capture, direncanakan, baru di action. Jadi nggak bolak-balik. Gitu Pak Yamin. Pak Yani. Terima kasih Yani. Pak, terima kasih Pak, terima kasih Halo, Pak Pak. Admin juga. Halo Pak. Izin Pak. Izin Pak. Ya Pak Riki. Nama
lanjut lagi nih Pak. Boleh, boleh. Boleh. Ya dengan Pak apa tadi? Pak Halo Jonathan. Pak, apa siapa? iya Pak, saya Pak Jonathan. Iya Pak, silakan Pak. Dengar suaranya Pak? Dengar Pak. Benar, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Gini Pak, saya ingin bertanya. Kemarin pada waktu PPL kami kan menyusun 3 perangkat pembelajaran. Kalau saya kan kelas tinggi karena saya mengampu pada kelas 6, siswanya telah lulus, jadi saya terpaksa memakai kelas 5 kan gitu Pak sebagai siswanya untuk PPL selama 3 pembelajaran. Kemudian pada waktu UKIN ini apakah boleh saya memakai siswa yang kelas 6 itu yang baru datang ini Pak? Ya. RPP yang di kelas 6 karena kemarin itu kan saya pakai RPP di kelas 5. Karena UKIN ini kan harus RPP yang baru. Jadi saya membuat RPP yang kelas saya ampuh gitu loh Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Boleh Pak. Makasih Pak Riki. Pak Jonathan, boleh. Saya pikir itu tidak ada masalah. Tapi itu pun nanti coba di cross check ya. Nanti kan ada pengarahan lagi. Bahkan yang lalu itu begini. Pada saat UKIN, siswa udah libur. Gimana nyari siswanya gitu kan gitu. Itulah salah satu alibi peserta yang lalu kenapa videonya jelek gitu ya. Siswanya udah libur. Harusnya kan bisa dirancang gitu. Karena masalah libur ini itu kalau nggak salah yang lalu itu ada terkait dengan hari libur besar ya. Apa gitu ya. Sehingga ada sekolah yang mencepatkan liburnya. Harusnya belum libur, dia sudah libur. Susah gurunya. Akhirnya ada 2. Culiklah itu siswanya, dihubungi satu-satu masuk. Kalau ada luring, ya dikumpulkan walaupun 8 orang nggak apa-apa, luring baru direkam. Kalau nggak bisa luring harus daring. Yang penting itu ada proses. Nah sekarang persoalan ini. Kalau misalnya daring, hati-hati. Kadang-kadang ini kan di daerah ya, kalau di kota nggak ada masalah. Itu pertama. Kalau kelas tinggi nggak apa-apa, kalau kelas rendah paham nggak ada. Nah itu kalau TK SD itu kan nggak diinikan ya, nggak direkomendasikan lah dari. Jadi bagaimana dia pakai itu? Terus sebentar dia terlempar. Karena apa? Karena akses internetnya payah gitu. Kan kacau kita kalau rekaman begitu. Terus kita ngomong sendiri, tiba-tiba hilang semua siswanya. Jadi itu diatur. Nah pertanyaan yang bagus tadi itu, bisa nggak itu dengan kelas yang lain? Bisa. Tapi sesuai dengan bidang Bapak. Itu topiknya ya, pokoknya masih di topik itu. Pilih aja topik yang terkait. Satu lagi Pak, maaf Pak. Kecuali nanti ada harus yang sudah di situ. Saya pikir nggak, yang sudah diajarkan sudah lewat. Oh iya. Ya kan gitu kan. Jadi tapi tetap di bidang ya, kalau matematika nanti gitu. Nah, ya silakan. Berarti gini Pak, berarti kita untuk UKIN kali ini kita harus mengikuti semester yang sedang berjalan kan Pak? Sebaiknya, tapi kalau memang tidak, misalnya dia sudah libur, sudah nggak ada siswanya, Bu. Ini kan latihan pengajaran. Prakteknya itu waktu praktek PPL di sana itu harus sesuai dengan yang itu. Nggak mungkin Bapak Ibu mengajarkan sesuatu yang nggak ada keluar di semester ini di sekolah gitu ya. Berarti itu kan namanya kelas maya ya, hanya ecek-ecek gitu. Itu kan namanya praktek kan PPL tadi kan. Iya. Tapi kalau untuk ujian itu boleh didesain ya, khusus. Tapi akan lebih bagus memang di real class supaya konteksnya nampak. Jadi ada yang settingan dengan yang alami itu akan kelihatan nanti di rekaman. Kami bisa melihat itu mana yang settingan, mana yang real itu akan kelihatan. Kalau kita harus sampai titik mana kita mengkamuflase supaya nggak kelihatan, nanti akan terungkap juga nanti. Itulah kejamnya jejak digital itu. Itu Pak Jonathan. Terima kasih Pak. Saya Pak, izin bertanya Pak. Iya. Ari Pak. Ya, Pak Ari. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan saya Ari dari Sumatera Barat untuk mata pelajaran kimia ya Pak. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, berkenaan dengan dokumen portofolio dari ada 6 rubrik penilaian tadi. Yang pertama Pak, untuk melakukan refleksi
itu boleh nggak dokumennya itu dalam bentuk PTK atau penelitian tindakan kelas. Lalu apabila PTK itu nanti juga sebagai refleksi diri, apakah bisa juga nanti dimasukkan ke rubrik sebagai bentuk penelitian? Jadi ada masuk PTK itu dalam bentuk penelitian dan juga dalam bentuk refleksi diri. Kemudian yang kedua, itu dalam penelitian, misalnya dalam membuat karya tulis, itu juga termasuk menghasilkan karya seperti misalnya adalah pupuk kompos. Tadi saya baca di situ ada pemaparan bahwa pupuk itu masuk ke dalam karya inovatif juga sebagai teknologi yang kompleks. Apakah nanti itu juga bisa saya masukkan sebagai KTI atau penelitian juga bisa masuk ke dalam rubrik sebagai hasil karya inovatif. Itu yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak, tadi ada nilai maksimal untuk portofolio itu adalah 10. Tapi kalau tadi dipaparkan oleh Bapak, itu poin-poin maksimal itu kalau tidak salah tadi kalau dijumlahkan keseluruhannya itu lebih dari 10. Dari 4, kemudian 3,5, ditambah 3,5, ditambah 4, ditambah 1,5, ditambah 1,5. Itu saja Pak, ada 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih lebih dan kurangnya. Iya. Ya, baik Pak. Izin jawab Pak Riki ya. Iya Pak. Nah, yang pertama tadi adalah bisa nggak itu misalnya dalam bentuk penelitian terus ngembang kemana-mana. Justru itu yang diminta Pak Ari. Artinya misalnya pertama Bapak membuat penelitian gitu ya. Penelitian itu kan sudah dapat bobot di penelitian hukumnya berapa. Hasil penelitiannya dalam bentuk apa? Artikel, dipublikasikan, nggak apa-apa. Kan bentuknya bukan laporan penelitian, itu justru itu yang diminta. Justru kalau misalnya Bapak publikasi, tapi dasarnya bukan penelitian, itu karya siapa? Bapak umumkan ke orang lain, kan gitu. Terus setelah dipublikasi itu, sebelum publikasi, Bapak jadikan, saya pupuk tadi, kompos atau apa, itu justru lebih bagus dari penelitian, itu bahkan nanti bisa Bapak patenkan itu. Atau misalnya lah ada temuannya atau zat apa di kampung-kampung yang selama ini belum dilirik orang, ternyata karena Bapak paham tentang kimia, itu Pak Riki pun kimia itu. Jadi menghasilkan satu produk itu bisa Bapak patenkan. Kalau patenkan nanti Bapak jual industri, Bapak dibayar. Kan setelah dibayar itu menjadi milik industri. Walaupun mereka nanti produksi banyak, dapat untung banyak, Bapak nggak usah marah. Karena Bapak nanti udah dapat uang di situ, royalti atau apa sudah kontrak. Jadi itu boleh. Jadi dari penelitian menghasilkan suatu produk, bahkan waktu misalnya pembelajaran lah, tindakan kelas, boleh. Dari tindakan kelas ada rekaman videonya, boleh videonya sebagai apa suatu produk media inovasi. Begini loh kalau untuk melakukan tindakan kelas yang berhasil. Dan ini bukan paracetamol, bukan bisa mengobati semua penyakit, enggak. Ini yang terbaik sebagai satu referensi bagi orang lain. Ada yang cocok, ada yang tidak. Yang cocok silakan ambil. Jadi kalau bahwa kimia nggak mungkin orang ngajar geografi juga mengambil tindakan kelas seperti Bapak. Enggak. Itu. Jadi itu intinya bisa semua. Intinya bisa. Nah, yang kemudian yang nilai ya, yang nilai tadi bentar saya coba share screen dulu. Pak Ari di layar? Baik Pak, nampak Pak. Salah, udah ya. Ini ya. Ini masih 10 ya? Iya Pak, iya. 7, 10, 14 gitu ya. 17 kan gitu kan. Ini adalah skor maksimum. Jadi misalnya publikasinya ada 8. 8 kali berapa? Misalnya kali 2, 16. Itu yang diakui cuma 4. Jadi lebihnya itu nggak dihitung. Ini juga gitu. Kalau ada 10, hanya maksimumnya 3. Jadi 0,5 misalnya 0,5 kali 6, 3 maksimum. 0,5 kali 10. Jadi 5 enggak, yang diakui 3. Terus
Bukan ini semua, kalaupun ini diisi semua, menjadi berapa tadi ini? 7, 10, 14, 17, itu yang diakui cuma 10. Skor maksimumnya 10. Makanya saya bilang tadi, apakah ini semua harus diisi? Enggak. Kalau dari sini aja udah dapat 7, ya sudah. Skor maksimum 10. Di sini nggak usah diisi. Ini isi. Jadi berarti dapat 10. Yang untuk inovasi, kompetisi, dan pengabdian masyarakat nggak diisi, nggak apa-apa. Udah skor maksimum dia. 10 kompetisi menjadi 100. Itu kita nambahkan nanti dengan 6 kali nilai praktek mengajar tambah 100 bagi 7. Gitu. Jadi nggak mesti semua diisi, yang penting isi maksimal. Kalaupun kebanyakan dia akan di cut off, total semua terisi, walaupun itu 17, di cut off lagi hanya 10 yang diakui. Kira-kira itu Pak Ari. Ada lagi yang belum jawab tadi? Baik, Sudah Pak, terima kasih. sudah. Sudah, ya. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Terima kasih Pak banyak, Ari. Sama, Pak. Gimana, lanjut Pak? Boleh? Ya baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Pak. Ya, Bu Ayu. Iya Pak, ini saya mau bertanya mengenai videonya. Yang pertama, videonya itu hanya satu video pembelajaran kah dari satu RPP? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya khusus BK, saya khusus dari bimbingan konseling. Bisakah khusus kami dari BK untuk daring Pak? Karena lagi libur gini Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Baik Pak. Ayo. Ini kalau masalah daring atau tidak daring itu kan nanti diatur ya, termasuk zona juga gitu ya. Tapi yang jelas itu harus ada rekaman. Nah, persoalannya untuk BK ini kan bukan guru kelas gitu ya. Jadi ini yang penting harus ada proses bagaimana seorang konselor itu melakukan tugasnya sebagai guru profesional dalam konseling. Jadi ini coba nanti didiskusikan dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing gitu ya. Yang jelas itu ada rekaman tentang praktek pembelajaran Bapak Ibu sebagai konselor, apa yang diajarkan. Ini kan berbeda dengan guru kelas. Tapi intinya memang tetap di dalam video. Hanya satu video Pak? Mohon maaf Ya, Pak. Hanya satu video. Hanya dari satu video. Dari RPL yang kami rancang ya Pak ya? Boleh. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Ini banyak yang angkat tangan ini Pak. Iya. Sampai jam 8 malam ini. Ya, asal jangan sampai maghrib. Di beberapa tempat mungkin sudah maghrib, ini belum ya. Kita masih jam. Masih Izin Pak. Iya Pak Mario. Pak Mario. Iya Pak. Ya Pak, Iya. Pak, saya mau bertanya masalah untuk portofolio Pak, apakah yang apa itu apa aku bilang penelitian pada saat daljat bisa Pak? Dalam apa Pak pelatihan dasar CPNS itu apakah boleh dilampirkan juga Pak? Oke. Itu ya Pak, udah Pak Rio? Udah, itu Pak. Ya baik. Gini Pak, kalau untuk portofolionya itu bisa nggak pakai berkas-berkas yang pada masa lampau, misalnya untuk naik pangkat, pada saat waktu CPNS dulu, boleh nggak kira-kira Pak? Itu kira-kira Pak Rio ya? Iya Pak. Ya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Rik. Jadi begini, ketentuannya itu kan 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG, ya kan. Misalnya sekarang 2021, berarti 2019 masih bisa itu kan, karena itu kan 3 tahun kan sebelum PPG. Tapi kalau itu peruntukannya seperti untuk CPNS, untuk kepangkatan, itu nggak boleh lagi diajukan. Itu kan sudah dipakai dia. Nilai ya Pak ya? Iya, itu sudah dipakai dalam konteks CPNS itu. Jadi nggak boleh satu buat benda sudah dibayar oleh si A, minta bayar lagi dari si B. Hindari yang seperti itu. Tapi kecuali Bapak Rik, ya gimana lah caranya gitu. Tapi kalau CPNS, saya pikir ketahuan juga. Sama dengan apa nanti itu, misalnya pelatihan tertentu ya, pelatihan. Kalau itu sudah digunakan istilahnya ya,
Kalau PUM itu sudah digunakan, jangan digunakan lagi Bu yang lain. Itu nggak boleh. Jadi untuk amannya pakailah yang memang full. Jadi dari 7 tadi tidak semua harus diisi. Dari sekian banyak itu ada cut off maksimalnya. Dari total semuanya itu yang diambil kan cuma satunya nanti bobotnya. Jadi gitu Pak Rio. Hindarilah yang sudah digunakan. Sama itu nanti fungsinya dengan skripsi. Ada Pak publikasi artikel saya, tapi itu dalam konteks publikasi skripsi yang dijurnalkan. Jangan lagi, itu kebutuhannya untuk skripsi, kebutuhannya untuk CPNS, bukan dalam konteks penilaian di jabatan. Tapi kalau itu tidak digunakan, ya nggak apa-apa. Kalau kepangkatan sih boleh saja, karena itu tidak dimaksudkan dari penugasan dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu buat bukunya itu sudah dipakai di sekolah, dapat pangkat nggak apa-apa, diajukan sebagai prestasi bisa. Tapi kalau itu bukunya tugas dari tesis, ya nggak boleh. Bagian dari tesis, bagian dari ijazah, jangan. Tadi kan ada skripsi, tesis, disertasi, itu tidak boleh diklaim sebagai. Kalau Bapak ajukan boleh, Bu. Kan waktu Bapak upload nanti sistem nggak akan nolak gitu ya, menilai nanti yang tidak melakukan pemberian skor itu Pak Rio. Ya, Baik Pak, terima kasih. Satu lagi boleh Pak? Saya Pak. Iya, nanti lagi Pak ya, biar Bu Fitri dulu ya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, ya Bu Fitri. Pak Riki atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, ini tadi berkenaan juga dengan pertanyaan Pak Muhammad Yani. Ini pertanyaan saya, bisa nggak Pak menggunakan RPP yang daring untuk UKID ini nanti kan prakteknya diganti menjadi luring gitu. Memang kan Bapak bilang kan memang beda, tetapi mengingat waktu yang mendesak dan saya rasa di RPP daring pada praktik kemarin itu PBL-nya nggak dapat gitu. Jadi saya ingin mungkin ini biar nanti hasilnya maksimal begitu. Bisa nggak Pak ya? Karena kan secara videonya nanti kan sudah berbeda dari daring, nanti menjadi luring gitu. Bisa nggak Pak ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Monggo Pak. Ya, makasih Pak. Bu Fitri, ini nanti akan dilihat keselarasan antara RPP dengan implementasinya. Kalau di rencananya itu daring atau sebaliknya ya, pelaksanaannya luring, ya nggak matching gitu. Jadi antara persiapan, rancangan dengan pelaksanaan harus matching. Ibu aturlah, walaupun waktunya singkat, itulah hebatnya guru profesional. Desain ya. Kembali gitu maksudnya Pak, dari daring itu didesain kembali menjadi luring. Oh iya, kalau itu boleh. Oke, boleh. terima kasih, Tapi Pak. nggak boleh RPP-nya daring, prakteknya luring nggak boleh. Itu boleh didesain lagi sedemikian rupa ya. Ikuti karakteristiknya masing-masing. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Fitri. Halo Pak. Izin Pak. Iya, satu lagi ini Bu Karmila ya. Terima kasih Pak buat kesempatannya Pak. Ya. Terkait dengan tadi pertanyaan Ibu Fitri, yang pertama dulu, tadi Bu Fitri saya dengar boleh nggak pakai RPP yang kami pakai kemarin yang daring jadikan luring. Jadi yang mau saya tanyakan itu Pak, apakah RPP kami ketika kami kemarin PPL bisa kami pakai untuk UKIN ini ya kan Pak, kembali. Yang kedua Pak, pertanyaan saya mengenai sertifikat pelatihan Pak, kan 3 tahun terakhir ya Pak ya. Kalau itu sertifikatnya itu Januari 2018 masih bisa lah ya kan Pak? Itu saya menjadi pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Karmila. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama gini, dirubah boleh, tapi jangan, intinya satu aja, jangan yang sudah dipakai di PPL dipakai di ujian gitu. Itu aja lah, itu aja lah batasannya. Nanti kalau misal bagaimana merubahnya Bapak Ibu lebih paham tuh. Saya nggak bisa jawab lebih teknis karena kita kan nggak lihat konten gitu ya. Tapi intinya jangan yang sudah dipakai itu persis lagi nanti dipakai untuk ujian. Nah, yang kedua, Desember tadi gini aja Bu. Ibu lihat aja tanggal kapan Ibu jadi mahasiswa PPG,
ya hitung aja di situ. Oh, belum selisihnya 1 hari, kalau itu belum, kalau itu masih 3 tahun, rentang itu bisa dipakai. Gitu aja. Saya nggak tahu Ibu tanggal berapa resminya jadi mahasiswa PPG, nah ini masing-masing dilihat, itu aja. Baik, terima kasih Pak. Ini Bapak bisa bertanya, Nampaknya Pak? banyak kali pertanyaan ini Pak. Ini harusnya jam 2 tadi mulainya. Iya. Kita habiskan di jam 6 aja ya Pak ya. Boleh, boleh. Ya, Mohon siapa izin, Bu? Pak. Izin Pak. Bu Susi. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Iya. Ini Pak, saya Bu Susi dari TKIT Bunaya 7. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkait tadi sebenarnya ada juga yang sudah menanyakan apakah boleh menggunakan siswa yang lama gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan karena untuk kami rekan-rekan yang di TK, nah ketika kita nanti di UKIN menggunakan siswa yang baru, nah pasti kami akan mengalami kendala Pak, gitu. Karena untuk anak baru, apalagi dengan RPP yang yang disesuaikan dengan waktu praktek kemarin, walaupun itu RPP baru gitu, pasti kami akan kesulitan dengan anak usia dini yang notabene UKIN itu anak baru masuk sekolah yang masih menyesuaikan, biasanya masih masa orientasi gitu Pak, masih melakukan ini ya untuk aktivitas kemandirian anak dan sebagainya. Nah, itu bagaimana jika kami menggunakan siswa yang sudah tamat gitu untuk kegiatan UKIN kami gitu Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, untuk penilaian itu apakah hanya dilakukan penilaian yang melalui editing video atau waktu saat praktek langsung itu ketika dosen melihat kita itu juga ada penilaiannya ketika penguji melihat kita. Itu saja pertanyaannya Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Susi. Ya Pak. Ya, terima kasih Bu Susi. Yang pertama, apalagi TK ya, nanti kalau UKIN-nya itu di tahun ajaran baru ya, itu siswa baru gitu ya. Ya memang harus dikondisikan Bu, gitu. Jadi kalau bisa di TK, kalau misalnya itu UKIN-nya di minggu kedua gitu ya nggak mungkin Ibu udah mengajarkan materi apa gitu di situ. Ibu harus set ulang lagi. Nah, kalau memang siswanya itu, kalau enggak nanti bingung. Nah, yang kedua, Ibu harus kondisikan. Jadi artinya apa? Sebelum Ibu membuat rekaman video itu, kalau perlu Ibu latihan dulu. Latihan dulu, nggak apa-apa. Misalnya mau rekaman jam 2, pagi latihan dulu pun nggak apa-apa. Jam 2 nanti ya, cuman pandai-pandai Ibu mendekati siswanya. Jangan nanti udah latihan bagus, waktu perekaman udah lembek semua dia. Ada yang belum makan, ada yang apa, itu lebih kacau. Itu diatur. Iya itu contoh. Persiapannya itu memang harus clear, jadi sesuaikan. Tapi kalau memang keterbatasan soal siswa, Ibu boleh aja menggunakan siswa yang lama, boleh sesuai dengan itunya. Boleh dibuat seperti itu. Yang kedua, apa tadi ya? Lupa saya. Yang kedua apa tadi Ibu? Yang apa tadi Bu? Penilaiannya apakah iya betul. Ya, ini tapi Bu Praktek Ngajar itu sudah dinilai PPL. Semua itu aktivitas Ibu dinilai. STEM Ibu di e-learning pun itu dinilai gitu ya. Tapi itu bukan bagian dari penilaian UKIN, itu penilaian PPL ya. PPL ada penilaiannya, nanti gabung, lolos baru UKIN. Di penilaian UKIN itu videonya sebagai pelajaran, termasuk nanti di dalamnya itu ada bagian RPP, perangkat pembelajaran disiapkan, inline enggak dia, relevan enggak, baru tambahan nanti dengan portofolionya. Itu Bu, jadi semua intinya dinilai, tapi khusus UKIN penilaiannya hanya praktek pembelajaran, yaitu video dan perangkat pembelajaran tambah dengan portofolio. Yang lainnya itu masuk penilaian yang lain, termasuk di PPL, ujian PPL dan seterusnya. Itu Bu
Yani. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Bu Susi, Pak. Ini Pak Sudah Pak jam Ki. 6 ini. Ya ini udah jam 6, saya tahu nih masih banyak yang Izin, Pak. tangan begini. Kalau memang ada pertanyaan nggak apa-apa nanti buat tulis. Nanti ada pertemuan lain ditanyakan, kalau enggak nanti kita coba nanti menjawabnya dalam teks ya, itu bisa dikirimkan. Bentar Pak. Ya. Satu lagi. Baik, baik Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu kita, nanti kita materinya ini akan dibagikan kepada grup-grup kelas masing-masing. Nanti di situ akan bisa Bapak Ibu baca lagi PPT dari narasumber. Kemudian jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada panitia di grup kelasnya masing-masing. Gitu ya Pak Sriadi ya. Boleh. Nanti ada panitia di situ. Ya. Baik. Rekodnya ya Pak, dikirim ya Pak. Ya, nanti kita masukkan ke Google Drive, kita akan kirimkan ke Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sriadi PSD yang telah memaparkan mengenai mekanisme UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021 ini untuk angkatan pertama. Saya mewakili dari panitia memohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata dari kami yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih kepada narasumber, Bapak Ibu semua. Saya tutup kegiatan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Kasih atas arahannya. Semoga sukses nantinya ya semuanya. Sore. Recording